sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yakni pertama yaitu pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Pemateri saya untuk memaparkan kepada peserta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalidat selaku pemateri, dan di samping saya ada saudari Rasdawati yang akan membantu melakukan kegiatan pada hari ini. Baik, di sini kita akan melakukan praktik ataupun pelatihan pembuatan produk, yaitu produk keripik rumput laut. Nah, yang dimana pada bahan pokok utama itu adalah rumput laut. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin bisa kita mulai saja. Kita sediakan rumput laut sekitar 500 gram. Di sini rumput laut ini sudah kita cuci. Kita cuci bersih dan juga direndam selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sekiranya mungkin seperti ini. Agak keputihan dan juga senyal-senyal sedikit. Baik, di sini kita akan menimbang berapa berat rumput laut. Pertama, saya akan memberitahukan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, adapun bahan yang kita gunakan yaitu rumput laut, tepung tapioka, telur, penyedap rasa, bawang putih yang sudah dihaluskan, ketumbar halus, dan juga garam, dan juga air secukupnya. Baik, dari alat yang digunakan yaitu ada panci pengukus, sendok, pisau, talenan, dan juga wajan dan spatula. Baik, mungkin kita bisa mulai untuk praktik pelatihan pembuatan produk. Yang pertama-tama, di mana kita itu harus menimbang berapa berat rumput laut yang akan kita gunakan. Di sini kami akan menggunakan 500 gram rumput laut. Rumput lautnya ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Di sini ada 500 gram. Nah, 500 gram ini rumput laut ini akan kita blender. Kita haluskan seperti bubur. Mungkin bisa 2 kali. Itu air secukupnya. Tidak usah banyak ya teman-teman, karena kalau misalkan airnya terlalu banyak, itu teksturnya akan terlalu encer. Oke. Baik. Nah, untuk teman-teman, produk ini mungkin bisa kita jual untuk menambah
nilai nilai jual rumput laut. Kita bisa menjadikan ini bisa menjadi olahan yang bisa kita jual untuk kepada UMKM ataupun di mana saja. Dan trik di rumput laut ini itu juga sangat bermanfaat untuk teman-teman, karena rumput laut ini juga memiliki sumber protein, sehingga nanti aman untuk digunakan. Tenang, tidak. Setelah di-blender halus, mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini teksturnya. Tekstur yang lebih detailnya itu seperti bubur. Ini sudah sangat halus ya. Oke, akan kita tuangkan kepada wadah atau baskom. Jadi 2 adonan karena rumput lautnya tidak bisa terlalu banyak untuk di blender dalam sekali blender. Setelah semua tercampur rata, kita blender halus, kita akan menggunakan tepung tapioka untuk bahan pelengkap molu. Baik, kita di sini juga akan menggunakan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Dimana cara pembuatannya ini yaitu dengan 1:1. Bisa kita teman-teman lihat bahwa di sini itu ada 500 gram tepung tapioka. Baik, akan kita campurkan ke dalam adonan. Setelah jamur kita itu akan aduk rata sehingga tidak ada yang menggumpal. Pertama ada 1 butir telur untuk 500 gram rumput laut. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 1 kilogram rumput laut, jadi kita akan menggunakan 2 butir telur. Terus kita akan aduk rata kembali. Kemudian kita akan di sini ada bahan bawang putih yang sudah dihaluskan sebanyak 3 butir. 3 siung. Maaf kawan-kawan. 3 siung. Dalam artian kalau misalkan teman-teman sekalian buat dalam 1 kilo, berarti kita akan membutuhkan bawang
sini. Nah, setelah bawang putih ada pun ketumbar bubuk, di mana teman-teman itu bisa sesuai selera Anda. Ya. Simpan dengan sesuai selera Anda dan jangan terlalu berlebihan. Hanya 2 sendok teh. Oke. Juga akan ada ditambahkan garam secukupnya untuk melengkapi rasa dari lauk ini. Sekiranya 1 sendok teh. Oke, kita campur lagi teman-teman, campur rata agar tidak ada yang lupa. Baik, kita akan menambahkan penyedap rasa, sedikit penyedap rasa untuk lebih menambahkan cita rasa pada keripik rumput laut ini. Nah, sambil menunggu adonan ini tercampur rata, kita akan menyalakan kompor pengukusan, di mana rumput laut ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Sambil tunggu air bisa mendidih, kita akan selagi mengaduk hingga tidak ada lagi akan bahannya itu tercampur rata sama rempah. Kemudian sediakan loyang yang akan kita gunakan untuk jadikan loyang untuk pengukusan. Teman-teman juga bisa menggunakan tempat plastik es batu ya, kalau misalkan teman-teman ingin memberikan bentuk yang lebih unik. Baik, kita di sini menggunakan alat seadanya, jadi kita hanya menggunakan ini sebagai loyang untuk pembuatan produk kita. Jadi kita menggunakan itu air secukupnya saja dan tidak usah berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke teman-teman, kita ratakan adonannya. Setelah adonan dituangkan kepada loyang, kita siapkan untuk mengurangi ruang-ruang yang ada pada adonan.
30 menit. Bagaimana teman-teman? Kita akan menunggu sampai 30 menit atau bagaimana? Oke, kami selaku pelaksana dan panitia itu sudah menyiapkan bahan yang sudah jadi untuk membuat teman-teman tidak menunggu lama. Sekiranya teman-teman seperti ini jadi dari hasil adonan ini. Nah, untuk teman-teman maaf, setelah dikukus seperti ini kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam freezer karena untuk menambahkan agar adonannya itu tidak terlalu kenyal dan gampang untuk diiris. Oke, kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih selama 4 jam atau 5 jam sampai adonannya seperti ini dan bisa dipotong. Oke, untuk pemotongannya teman-teman jangan terlalu keras, terlalu tebal. Saya lihat. Nah, kita akan potong adonan itu tipis karena kalau misalkan teman-teman memotongnya itu terlalu tebal, itu bisa adonannya itu bisa lama untuk kering dan juga adonannya itu bisa sangat keras. Nah, di sini kita akan memotong tipis sekali, setipis mungkin untuk teman. Nah, saya sarankan untuk teman-teman kalian bisa menggunakan pisau cutter ataupun pisau yang sangat tajam untuk tidak merusak adonan yang kita buat. Oke? Setelah kita potong-potong, teman-teman, kita akan sediakan kepada untuk dijemur. Kurang lebih penjemurannya itu 1 hari ataupun sampai 2 hari ketika agak mendung. Nah, mungkin seperti ini teman-teman, sangat kenyal dan bernutrisi. Oke teman-teman, nah, kita setelah dipotong seperti ini, kita akan menunggu menjemurnya sampai kering. Sampai kering sekitar 1 hari full ataupun 2 hari. Nah, sampai benar-benar kering. Nah, teman-teman mau kita tunggu sampai besok? Oke, kita persingkat waktu saja ya. Di sini kami sudah menyediakan hasil yang sudah kami buat, yaitu keripik yang sudah kering. Nah, sekiranya seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat tipis dan tembus pandang. Dan juga kriuk. Nah, teman-teman, ini sudah menandakan kalau kriuk ini sudah menandakan bahwa ini sudah terlalu kering ya. Baik, untuk kita masuk dalam tahap penggorengan, kita akan beralih kepada kompor gas. Oke. Nantikan saya kompornya. Nah, untuk teman-teman ini itu dikukus selama 30 menit ya. Jadi tidak mungkin teman-teman akan menunggu sampai 30 menit atau bahkan sampai besok untuk menunggu adonan yang kita bikin sekarang ini untuk matang. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita itu sudah menyediakan barang yang sudah jadi dan juga akan menggoreng secara langsung untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Ini kita tuangkan waktunya kepada wajan secukupnya saja ya teman-teman. Nah, kita untuk menunggu panas teman-teman sekalian, kita bisa keripik yang sudah kering itu untuk ke dalam minyak yang panas ya. Baik, digoreng-goreng.
teman-teman. Ini langsung mengembang, cantik sekali. Bentuknya itu mirip kerupuk taro ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa sedangkan ini sebagai cemilan ataupun untuk penambah nasi terasa kepada nasi panas. Apalagi kalau dikasih makan sama nasi panas ini teman-teman, wah enak sekali. Gorengnya jangan terlalu lama ya teman-teman, jangan sampai hangus kegosongan. Oke. Sama-sama bersih itu ya. Nah, ini bukan produk gagal ya teman-teman, saya yakin insya Allah ketika teman-teman mencoba ini akan menjadi produk yang 0% gagalnya. Ketika teman-teman sendiri sudah memperhatikan yang tadi saya bilang, pertama itu lauknya direndam selama 3 hari 3 malam sehingga lauknya itu sedikit memutih. Nah, setelah memutih itu kita tiriskan dan juga keringkan. Setelah itu kita blender. Setelah di blender, campurkan bahan-bahannya, tapioka, telur, penyedap rasa, garam, ketumbar, dan juga apa lagi nanti? Oh ya, ya. Setelah diaduk, adonannya sudah dibuat, tercampur rata, dikukus selama 30 menit, dan juga setelah dikukus selama 30 menit, angkat dan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan ke dalam freezer untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak masukkan dalam freezer, itu bakal sangat susah untuk pemotongannya. Oke. Oke teman-teman. Oke baik teman-teman, ini adalah hasil dari rakit rumput laut kita yang kita kerjakan hari ini. Nah, kita lihat secara detailnya, ini kayak mirip dengan kerupuk taro ya. Iya, taro. Nah, teman-teman bisa mendengar sendiri riuknya. Ini aman untuk dimakan ya teman-teman, karena ini adalah sebuah olahan yang juga kami itu tidak memakai pengawet apapun, dan teman sendiri bisa melihat bagaimana cara pengerjaannya dan juga bahan apa saja yang kita butuhkan. Oke. Kerjaan saya di sini sudah selesai. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Yang teman-teman jika ingin bertanya silahkan bertanya. Saya minta maaf atas segala kekurangan kata yang saya lontarkan. Jika ada kelebihan kata, saya ikhlaskan, karena itu saya silahkan diambil. Saya ikhlas mengeluarkannya. Oke? Silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Adapun ketentuan yang pertama yaitu kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab akan disediakan sebanyak 2 kali dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing 3 kali. Adapun tambahan sebanyak 2 kali. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab akan kami batasi sekitar 5 menit. Pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, diharapkan peserta
Dari Farhan. Bagaimana rasanya Kak? Wah, rasanya ini lumayan enak deh. Mungkin bisa silahkan dicoba sendiri di rumah. Karena sekarang saya tidak bisa makan ini karena saya sedang puasa ya. Oke. Semalam sudah kami coba juga, rasanya enak. Dan malahan teman kami itu rasanya pengen nambah terus sehingga bahan yang setengah kilo itu hanya tersisa seperti ini, padahal sebenarnya itu jadinya itu sudah sangat banyak sekali. Oke. Apalagi kalau bisa ada untuk menambahkan cita rasanya itu sudah mantap sekali. Atau bumbu cabai yang paling 50 misalkan. Oke. Nah, juga ini ada pertanyaan dari Kakak Sabaria Dede. Ini bertanya, apa jenis rumput laut yang digunakan dalam pengolahan produk? Nah, baik, di sini kami itu menggunakan jenis rumput laut Gracilaria herbaceae. Gitu Kak. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Ya, bagaimana bisa berjalan? Kami persilakan menjelaskan. Nanti kita kirimkan lewat via grup ya. Kita punya via grup ya. Nanti kami kirimkan di sana. Perkenalkan, nama saya Kamala dari Pelajar Teknologi. Saya akan memberikan pertanyaan, apakah manfaat dan kelebihan rumput laut selain dari bahan makanan? Terima kasih. Pertanyaan yang diberikan oleh saudari Jingga Tamara. Jingga Tamara ya? Jingga. Di sini selain itu produk makanan, rumput laut juga itu sangat amat untuk dijadikan bahan kosmetik dan juga bisa dijadikan obat kapsul untuk diet. Bagi orang yang teman-teman yang ingin kurus atau sering dikatakan body shaming begitu apa lagi namanya? Ya, oleh teman-teman yang lain karena terlalu kegemukan atau bagaimana, entah itu faktor dari keluarga atau memang kebanyakan makan. Teman-teman bisa produksi rumput laut ini untuk jadi obat dietnya dan juga bisa juga untuk perawatan kecantikan. Selain dari rumput laut ini, kita juga bisa mengolah sebagai minuman rumput laut. Kemarin yang pernah kita bikin juga sama teman-teman Hima Perikanan dari Stik Jatibone, dan juga ada mie dari rumput laut. Dan juga dodol rumput laut. Oke, bagaimana tanggapan dari saudari Jingga? Terima kasih atas Peserta yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada pemateri. Di sini saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini sekaligus saya akan membacakan doa penutup ya. Sekiranya mari kita kerjakan pandangan sejenak untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan ini.
dan jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi.